Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 4 November 2022. Gereja memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah, dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus menyampaikan suatu perumpamaan pada para muridnya. Perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur, tapi dipuji oleh tuannya. Lewat perumpamaan ini, Yesus sedang menyampaikan pesan pada para muridnya tentang kekayaan dan uang dalam kehidupan. Tuan yang kaya raya itu menggambarkan Tuhan yang memiliki segalanya. Dan bendahara yang tidak jujur adalah para muridnya dan juga kita. Tuhan telah mempercayakan kepada kita talenta, kekayaan, keluarga, bakat, dan segalanya. Semuanya Tuhan berikan dengan cuma-cuma, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi kita gunakan, kita kembangkan, dan salurkan pada sesama kita. Disinilah letak tanggung jawab beriman kita, letak kebijaksanaan kita. Kita dituntut menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita dituntut menjadi orang yang bijaksana dalam mengelolanya. Bila tidak, kita termasuk golongan bendahara yang tidak jujur. Saudaraku terkasih, lewat kisah Injil hari ini kita diingatkan bahwa semua yang kita punya, kekayaan kita, setinggi apapun status kita dan jabatan kita, semuanya sementara, tidak kekal. Kita syukuri kalau saat ini kita bisa hidup lebih baik. Kita masih bisa memiliki segala sesuatu. Jujur saya bersyukur memiliki banyak sahabat, kenalan yang luar biasa. Mereka memiliki segala sesuatu. Tapi yang mengagumkan, mereka orang-orang yang berbaik hati. Mereka yang orang-orang yang peduli, punya kepekaan kepada sesamanya. Bukan orang pelit. Semangat berbagi terus mereka berikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Dan mereka tulus melakukan itu. Dan inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Berkat yang Tuhan berikan jangan berhenti pada diri kita. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita jangan berhenti pada diri kita. Tapi hendaknya kita menjadi penyalur berkat dan kasih itu untuk sesama.
Saudaraku terkasih, seorang sahabat bercerita bahwa semakin dia memberi dan memberi, semakin banyak dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan dia merasakan itu. Dia berani melakukan itu karena dia merasakan bahwa Tuhan begitu baik. Semakin dia memberi, semakin dia merasakan berkat Tuhan yang lebih banyak di luar pemikiran dia. Apakah itu menjadi sebuah pengalaman hidup kita ataukah tidak? Memberi dengan tulus akan mendatangkan berkat bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Maka teruslah berbagi. Karena dengan cara itulah kita memberi berkat untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain yang kita berikan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.